Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum masuk pada materi tentang diseminasi kegiatan aksi nyata tugas modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nazmi SPDGR, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Toli-Toli. Selama saya mengikuti kegiatan guru penggerak kurang lebih sudah 2 bulan, di situ saya mempelajari berbagai modul, mulai dari modul 1.1 sampai 1.4. Sekarang tibalah saya tugas untuk melakukan tugas aksi nyata tentang budaya positif. Bapak Ibu guru, setiap sekolah memiliki yang namanya budaya positif. Yang bagaimana menurut Bapak itu, Bapak atau Ibu guru, tentang budaya positif? Silakan Bapak Ibu. Silakan Bu Rahmi. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya budaya positif itu adalah pembiasaan yang bernilai positif, di mana di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter seorang siswa. Jadi itulah yang dikatakan dengan budaya positif. Bahwa budaya positif itu merupakan suatu pembiasaan, pembiasaan yang kita lakukan di sekolah kita, yang bersifat positif atau mengandung karakter-karakter untuk pengembangan karakteristik dari peserta didik. Jadi dalam modul ini tentang budaya positif, jadi dia menyangkut tentang hal budaya positif itu menyangkut tentang hal yang pertama tentang perubahan paradigma dari belajar. Yang selanjutnya disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Lanjut, kebutuhan dasar dan posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi sebelum masuk dalam paradigma perubahan belajar, di sini kita akan melakukan satu kegiatan. Kegiatan ini dilakukan 2 orang. Tuliskan sesuatu yang sangat berharga buat Bapak dan Ibu. Ayo Bapak Ibu, silakan dituliskan sesuatu yang berharga buat kehidupan Bapak Ibu yang orang lain itu tidak bisa ketahui. Setelah Bapak Ibu menuliskan sesuatu yang sangat berharga, di situ teman Bapak Ibu melakukan berbagai cara untuk membuka, berbagai upaya untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu guru. Ayo silakan. Apakah Bapak dan Ibu guru membukanya atau tidak? Sudah. Oke. Sekarang saya mulai dari Ibu Rahmi ya. Apakah Anda atau teman Anda melakukan kepalan tangan? Iya. Mengapa? Menjaga sesuatu yang mungkin menurut dia itu dalam hidupnya sangat berharga, sehingga tidak ingin diketahui orang lain. Kemudian yang kedua, apakah Anda atau teman Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa dan apa alasannya? Jadi Bapak Ibu yang tidak mau membuka kepala tangannya tadi, berikan alasannya. Mengapa? Saya karena ini
Apakah kita dapat mengontrol peserta didik kita? Ya. Jadi kita itu sangat sulit ya Bapak Ibu untuk mengontrol peserta didik kita. Ya, kadang mereka memberikan kesempatan kepada kita untuk mengontrol apabila mereka menginginkan. Ya, jadi setiap perilaku yang mereka lakukan itu memiliki yang namanya tujuan. Jadi apa tujuannya? Ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Ya. Jadi di sini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, bahwa penguatan positif. Ya. Kemudian kita lihat di sini. Ya, bagaimana perubahan dari paradigma stimulus respon tadi kepada pendekatan teori kontrol. Ya, Bapak Ibu. Di sini ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Ya, jadi kita berpegangan pada teori kontrol. Ya, mungkin selama ini kita dalam pembelajaran yang kita lakukan, ya, di sini kita kadang menggunakan stimulus respon. Ya, saya juga menyadari Bapak Ibu bahwa dalam pembelajaran ya, kadang kita menggunakan stimulus respon. Ya, tapi setelah saya mempelajari modul tentang budaya positif, ya, tentang modul-modul yang ada dalam guru penggerak, di situ memberikan pencerahan kepada kita, ya, bahwa kita kadang-kala hanya ingin mencapai yang namanya target kurikulum harus kita selesaikan, ya, tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana peserta didik kita, ya. Oke, yang pertama realitanya, kebutuhan kita sama, ya. Teori kontrol mengatakan bahwa realita atau kebutuhan kita itu berbeda. Ya. Jadi di sini kita berpegang teguh pada teori kontrol. Di sini dikatakan bahwa kebutuhan kita berbeda. Betul itu Bapak Ibu guru? Ya. Itu sangat betul ya, bahwa dalam ya kita melihat peserta didik kita, ya kadang kita melakukan satu pembelajaran atau kita membuat sebuah rancangan pembelajaran, biasanya di situ kan ada metode, model, pendekatan, ya. Misalnya ini anak, ini peserta didik ini, ya dia suka gaya belajarnya, misalnya dia suka yang visual, ada yang non visual, ada yang kinestetis. Jadi di dalam kelas itu Bapak Ibu memiliki potensi atau karakter yang berbeda-beda. Ya, kita biasanya tidak memperhatikan ya, mana yang menurut kita benar, itu saja yang kita gunakan. Ya, kita tidak tahu apa kebutuhannya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ya, dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi setiap anak, Bapak Ibu, memiliki potensi yang berbeda-beda. Ya, antara peserta didik yang satu dan lainnya ini dia memiliki yang namanya kegambaran atau potensi yang berbeda-beda. Ya, jadi kita tidak bisa menggunakan hanya sesuai dengan keinginan kita sebagai pendidik. Ya, tapi kita bagaimana caranya kita sebagai pendidik untuk menuntun. Ya, menuntun apa? Menuntun arah kembangnya peserta didik. Ya, di mana keahlian, di mana potensinya. Kita tidak bisa menekankan. Kita sebagai pendidik hanya menuntun menuju keselamatan. Ya, keselamatan untuk para peserta didik kita. Kita tidak boleh sesuai kehendak kita. Ini anak kita mau bawa kemana?
zaman dengan anak itu kita tuntun. Kita mendidik hanya menuntun tumbuh kembangnya anak. Ya, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi mendidik itu sebagai penuntun. Kemudian yang selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, dalam teori kontrol di situ dikatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi kita memahami apa pandangan mereka. Ya. Kemudian yang selanjutnya perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Ya, jadi dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Apa tujuannya? Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya Bapak Ibu, ya seperti ilustrasi yang kita buat tadi. Ya, bahwa ibu dapat membuka atau tidak membuka itu tergantung kita Bapak Ibu. Ya, jadi orang lain tidak bisa, walaupun kita dia bujuk, ya, walaupun kita dia bujuk dengan uang, dengan apapun, kita kalau ini sesuatu yang sangat berharga buat kita, kita tidak mau akan membukanya. Berarti kontrol itu Bapak Ibu sama diri masing-masing. Ya, jadi kita itu sangat sulit untuk mengontrol siswa. Ya, mereka akan terus berkembang. Ya, mungkin kita bisa mengontrol hanya pada jam sekolah, tapi kalau di luar jam sekolah kita sudah tidak bisa mengontrolnya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ya, teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Nah, dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di situ kita menghadirkan alternatif atau pilihan-pilihan baru. Yang apa yang mereka anggap benar. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, dalam teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Ya, jadi tidak ada yang kalah, tidak guru, tidak siswa. Jadi kita sama-sama berpikiran menang-menang. Ya, itulah perubahan dari teori stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Selanjutnya ada yang namanya disiplin. Setiap sekolah itu ya memiliki nilai disiplin positif. Ya. Apa itu disiplin? Ya. Nah, di sini sebentar kita akan membahas tentang disiplin, hukuman dan reward atau penghargaan. Apa itu disiplin? Apa yang terbenak di pemikiran Bapak Ibu tentang disiplin? Ya. Tata tertib. Oke. Kemudian ada lagi? Tepat waktu. Masih ada lagi? Kadang tata tertib itu, ketidaknyamanan itu selalu kadang kita hentikan. Ya, kalau sudah disiplin berarti kadang kita sudah merasa tidak nyaman. Ya. Nah, sekarang menurut Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada harus disiplin yang kuat. Ya. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin.
pelajar Pancasila. Ya. Disiplin ini satu bentuk kontrol diri Bapak Ibu. Ya, kita belajar untuk mengontrol diri agar mencapai apa tujuan mulia. Nilai tujuan itu mengacu pada prinsip-prinsip yang kita anut atau yang dikatakan dengan nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan yang di sini yang saya ambil yaitu setiap anak, ya, anak Indonesia mengenal adanya profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila, Bapak? Ya, ini ada 6 dimensi. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Jadi 6 dimensi dalam profil Pancasila. Ini yang akan kita terapkan, ya, pada peserta didik kita. Kemudian yang kedua, mandiri. Ya. Kemudian bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Ya. Jadi ini program pemerintah, merupakan salah satu juga ya program pemerintah bagaimana peserta didik kita itu memiliki nilai profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin Bapak Ibu di sekolah ini sudah menerapkan nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kita lihat dari yang pertama yaitu tentang beriman, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Banyak kegiatan ya atau kebiasaan yang kita lakukan. Misalnya kita sholat zuhur bersama, ya, itu salah satu bentuk dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita menghargai peserta didik kita, menghargai orang yang berbeda agama dengan dia, ya, menghargai orang lain beribadah, ya. Kemudian mandiri. Ya, mandiri di sini berarti anak itu dalam melakukan segala sesuatu dia harus mandiri, ya, sebisanya harus mandiri. Ya, dalam mengerjakan apapun kegiatan itu seharusnya dia bersifat mandiri, entah itu tugas atau kegiatan yang diberikan oleh sekolah. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong, ya ini biasanya kan setiap hari Jumat itu ada kegiatan pembiasaan ya. Biasanya kita kerja bakti. Ya, di situ ada nilai gotong royong. Kemudian bernalar kritis. Ya. Jadi anak-anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan apa potensi dirinya, ya. Melalui bernalar kritis apa yang mereka pikirkan. Ya. Kemudian kreatif. Kreatif berarti mereka dapat menciptakan sesuatu atau dapat menciptakan hal-hal yang baru. Ya. Kemudian kebinekaan global. Ya, kebinekaan global itu berarti maksudnya di sini ya kita ambil contoh bahwa di sekolah kita ini dia terdiri dari berbagai misalnya suku bangsa, ras, agama, ya. Itu yang dimaksud di sini tentang kebinekaan global. Kita lihat motivasi perilaku manusia. Ya. Jadi manusia untuk melakukan segala sesuatu itu, ya, dia memiliki motivasi. 3 motivasi tersebut. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, ya, atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Ya,
hanya karena ditegur oleh kepala sekolah. Begitu? Jadi yang pertama, motivasi pertama ini merupakan motivasi level terbawah ya Bapak Ibu. Kenapa kita melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan ini dia level pertama. Ya, jadi motivasi yang terendah itu ya, yaitu yang nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan. Kita melakukan sesuatu karena kita menghindari supaya kita tidak dihukum misalnya. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, jadi ini yang motivasi yang utama ya, yang ada dalam diri kita. Ya, kita ingin menjadi apa yang kita inginkan, bukan karena imbalan atau bukan karena mendapatkan penghargaan. Ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena motivasi dari dalam dirinya kita. Apa yang kita inginkan? Ya. Ya, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri? Ya. Sekarang kita lihat. Jadi tujuan, adapun tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi. Ya. Menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid. Yaitu jadi motivasi yang kita ambil dari ketiga tadi, yaitu yang harus kita tanamkan yaitu motivasi yang ketiga. Ya. Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Ya. Jadi apabila peserta didik kita memiliki nilai-nilai tersebut, ya, mereka akan percaya, ya, bahwa muncullah motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang berasal dari dalam diri Bapak Ibu. Ya, itu akan berdampak dalam waktu yang sangat jangka panjang. Ya. Nah, disiplin. Disiplin itu Bapak Ibu merupakan identitas yang sukses. Ya. Identitas yang sukses itu dia ya berupa disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Disiplin dalam bentuk hukuman itu adalah identitas yang gagal. Ya, Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi pemilihan caranya ya, ini hukuman ini Bapak Ibu merupakan identitas yang gagal. Ya. Jadi identitas yang sukses dalam disiplin itu yaitu dalam bentuk konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu. Ya, yang bagaimana itu restitusi, yang bagaimana itu konsekuensi, yang bagaimana itu hukuman. Ya, di sini kita akan bahas Bapak Ibu. Apa perbedaan ketiganya? Hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Ya, jadi kalau kita memberikan, misalnya anak-anak ini melanggar satu peraturan sekolah, sebaiknya hukuman itu di belakang, paling belakang, alternatif yang paling belakang yang kita ambil Bapak Ibu. Ya, kita lakukan dulu konsekuensi atau restitusi. Ya. Sekarang kita lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya. Hukuman merupakan identitas yang gagal. Kemudian identitas sukses yaitu konsekuensi dan restitusi. Kita lihat perbedaannya Bapak Ibu. Kalau hukuman, ya, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dan restitusi merupakan sebuah pilihan. Ya. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi dari hukuman. Hukuman itu dia tidak nyaman untuk murid, ya, atau anak dalam jangka waktu panjang. Ya. Kemudian konsekuensi
jangka waktu yang sangat panjang. Ya. Kemudian kita lihat dari korbannya. Dalam hukuman, korban dia mendapatkan keadilan. Kalau di konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kemudian restitusi, korban mendapatkan ganti. Ya. Kemudian kita lihat lagi hukuman. Murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, anak itu merasa tidak nyaman. Ya. Dia tidak tersakiti, tapi dia tidak nyaman. Ya. Kemudian pada restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Selanjutnya, perilaku yang pasif sampai ke agresif meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. Ya. Kemudian sistemnya tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya. Dalam konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas perilaku yang diperbuat. Kemudian pada hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ya, itu untuk hukuman. Kemudian kalau untuk konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Ya. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya, dan terima kasih. Ya. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki masalah? Ya. Kemudian murid atau anak membenci peraturan, Bapak Ibu. Ya. Kalau di konsekuensi, murid menghormati peraturan. Restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Ya. Kemudian ini dalam hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Ya. Posisi netralnya konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Ya. Positifnya, ya restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kemudian dalam hukuman dia menggunakan mode paksaan. Ya. Kemudian stimulus, konsekuensi dia stimulus respon, positif dia teori kontrol. Ya. Dalam hukuman mendorong menyalahkan orang lain. Ya. Dalam konsekuensi mendorong kepatuhan. Kemudian restitusi dia mendorong disiplin positif. Lanjut. Konsep diri buruk dalam hukuman, kalau dalam konsepsi, konsep diri baik, dan restitusi konsep diri kuat. Kemudian hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau di hukuman, kalau konsekuensi, anak itu belajar taat peraturan. Kalau restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Jadi itu perbedaannya. Kemudian kita lihat lagi dampaknya pada murid. Marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, waktu jeda seorang, dan penahanan. Dan restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Ya, jadi itu perbedaannya antara identitas gagal hukuman, kemudian identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan restitusi.
jadi jelas ya Bapak Ibu ya, perbedaan antara hukuman konsekuensi dengan restitusi. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya akan bertanya pada Bapak Ibu. Ini adalah pertanyaannya Bapak Ibu. Ya. Menurut Bapak Ibu, ya, ini pemberian hukuman, konsekuensi atau restitusi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Apakah itu masuk hukuman, restitusi atau Hukuman. Hah? Hukuman. Konsepsi? Dia masuk apa nih? Mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Apakah itu hukuman, konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi. Ya. Ceritanya kalau bukan tapi tidak. Ya, jadi itu adalah Padahal itu sebuah janjinya. Hukuman. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, mengganti ke sekolah. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. 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 Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kita berikan konsekuensi. Konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK. Hah? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau dari segi mata pelajaran ini dia PJOK, lari itu tiada bukan hukuman. Iya. Itu kalau dilihat dari area ya Pak. Ya. Kalau mata pelajarannya. Ya. Kalau dilihat dari Karena lari itu termasuk dalam olahraga. Saya rasa restitusi kalau saya. Ya, jadi Bapak Ibu sudah mengetahui mana perbedaan antara konsepsi dan hukuman. Hukuman. Ya, jadi hukuman itu Bapak Ibu dia bersifat tidak terencana. Ya. Iya. Kemudian anak itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, kita tidak pernah merencanakan memberikan hukuman. Misalnya Adi terlambat, ya. Kita tidak pernah berpikir bahwa hari ini Adi terlambat. Kemudian kita memberikan dia hukuman. Ya. Kemudian jadi hukuman di sini diberikan dalam bentuk fisik maupun psikis. Ya, psikis itu berarti pemberian hukuman yang menyakiti. Ya, ya, dia disakiti oleh satu perasaan atau kata-kata. Ya, kadang kita begitu ya Bapak Ibu. Ya, biasa kita memberikan hukuman fisik, biasa kita memberikan hukuman psikis. Ya, yang mengenai pada perasaan dari peserta didik kita. Sekarang kita lihat konsekuensi. Ya. Kalau konsekuensi Bapak Ibu itu sudah kita rencanakan, ya, sudah kita sepakati bersama dengan peserta didik. Ya. Jadi umumnya konsekuensi ini sudah dibuat oleh guru atau sekolah. Ya. Kemudian murid sudah mengetahuinya. Ya, apabila dia melakukan satu pelanggaran, ya. Nah, kemudian pada konsepsi ini, ya, dalam jangka waktu sangat pendek, dia dibuat juga dengan rasa tidak nyaman, ya, tapi dalam jangka waktu yang pendek, berbeda dengan hukuman tadi. Hukuman dalam waktu yang panjang Bapak Ibu. Ya, misalnya begini, ya, di sini ada kasus, misalnya ini anak kita berikan tugas dia selama 3 kali, ya. Tugasnya itu tidak diselesaikan tepat pada waktunya. Kita sudah berikan dia 3 kali kesempatan, ya, untuk mengerjakan tugas, ya, tapi dia tidak melakukan. Nah, di sini kita lihat konsekuensi yang kita berikan. Ya. Bagaimana anak itu, ya, kita kalau sudah jam istirahat, ya biasanya jam istirahat pelajaran sudah selesai. Ini anak kan belum selesai pekerjaannya Bapak Ibu.
Berarti di situ kita berikan dia konsekuensi dengan menyuruh atau harus tugas itu harus diselesaikan tanpa dia istirahat. Ya, itu ganjaran atas perilakunya. Ya, karena dia tadi kan hanya main, ngobrol dengan temannya, sementara jam sudah selesai. Ya, jadi konsekuensi yang harus kita lakukan di situ berarti kita memberikan tambahan. Ya, dia mungkin tidak istirahat pada saat pembelajaran itu. Di sini kita sebagai monitor, kita memonitor murid tersebut. Sekarang kita lihat penghargaan maupun hukuman. Kadang kita memberikan penghargaan ya, Bapak Ibu, dalam pembelajaran. Ya, apakah itu dalam bentuk ujian, apakah itu dalam bentuk denda, yang kita berikan penghargaan kepada peserta didik kita. Ya, itu mungkin sering kita lakukan. Ya, kita lihat di sini. Ya, baik itu penghargaan maupun hukuman. Ya, jadi itu cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensinya. Ya, antara hukuman dengan penghargaan. Ya, jadi dikatakan di sini bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensinya untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, jadi dikatakan oleh Kohn bahwa tindakan belajar itu merupakan satu penghargaan yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat lagi. Bu Guru, saya bertanya. Ya, Pertanyaan saya, bagaimana kalau misalnya murid itu membuat kesalahan dengan kita, kemudian kita tidak mampu untuk memberikan hukuman atau konsekuensinya, apakah bisa kita lempar kepada guru lain? Misalnya saya, jangan sampai emosi saya tidak terkontrol, ya. dan anak itu kita sakiti. Apakah boleh saya melempar hukuman itu kepada orang lain atau orang lain itu memberikan konsekuensinya? Kita lihat dulu ya, Bu. Di situ kan kalau kita nggak mau coba menggunakan hukuman, kita menggunakan restitusi. Restitusi di situ berarti menanyakan keyakinan apa yang menjadi penyebabnya mereka melakukan hal tersebut. Ya, di situ kan dikatakan bahwa hukuman itu alternatif yang paling akhir yang harus kita ambil. Ya, jadi ada penyelesaiannya, Bapak Ibu. Apakah melalui konsekuensi atau kita lakukan restitusi? Ya, sebentar ada video saya melakukan restitusi pada anak-anak yang membuat kesalahan. Ya, nanti sebentar ada materi tentang segitiga restitusi. Ya, punya di situ lebih jelasnya. Oke, sekarang Bapak Ibu pernah memberikan penghargaan ya? Ya, misalnya begini, Bapak Ibu memberikan penghargaan stiker tinta. Ya, pernah Bapak Ibu melakukan penghargaan, memberikan penghargaan gitu? Ada tidak dapatnya penghargaan yang kita berikan itu? Hah? Ada? Apa dapatnya Bapak Ibu? Dia lakukan lebih berjelasan pada saat dia itu Bagaimana Pak? lebih termotivasi. Dia lebih termotivasi. Iya. Begitu. Nah, kemudian begini Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Sama-sama menghancurkan potensi. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Kita ambil contoh kecil ya. Misalnya kita dalam kelas kita itu dia terdiri dari 30 peserta didik. Ya. Ada peserta didik yang maksudnya dia memiliki kemampuan yang lebih dari teman-temannya. Itu berarti sering kita berikan yang namanya penghargaan, ya. Nah, sementara teman-temannya yang lain, ya, kita tidak berikan penghargaan, ya. Di situ akan timbul rasa iri, Bapak Ibu, ya. Bagaimana kalau di dalam posisi kita pada saat itu, ya, teman kita selalu
peringkat anak-anak yang tidak memiliki peringkat, dia juga merasa bagaimana perasaannya pada saat itu. Ya, jadi itu dampak dari pemberian penghargaan. Ya. Jadi di sini kadang dikatakan bahwa penghargaan itu dia merusak hubungan. Ya, misalnya kita memberikan penghargaan ya, di depan orang banyak, orang lain itu akan merasa iri. Ya, ya, kemudian tidak memiliki motivasi. Mungkin yang termotivasi itu hanya yang orang yang selalu kita berikan penghargaan tersebut. Ya, sementara anak lain sudah dia tidak mau, sudah berusaha. Ya, nah itulah dampak dari pemberian hukuman. Ya, ada penghargaan itu tidak efektif. Ya, kadang mereka itu berkecil hati. Ya. Kemudian kita lihat lagi, penghargaan itu mematikan kreativitas Bapak Ibu. Ya, biasanya kita memberikan tugas, ya, tugas-tugas dalam memecahkan masalah. Ya, di situ misalnya para peserta didik itu memakan waktu yang sangat lama. Ya, kemudian dia memberikan jalan keluar yang kurang kreatif karena selalu dijanjikan dengan penghargaan. Ya. Penghargaan itu sama dengan hukum Bapak Ibu. Ya. Nah, misalnya dalam sistem ranking tadi, ya, yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, jadi di sini timbul ada rasa iri, ya, Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita memberikan penghargaan gratis dan gratis seperti aplaus, memberikan Aplaus dan senyuman ya, biasanya Iya. kan begitu ya Bapak Ibu. Kadang kita memberikan penghargaan berupa aplaus. Ya, ya, itu Disebut-sebut saja namanya itu senang dia. ya, begitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau di kalau bodoh. Oke, sekarang kita ya, ini anak-anak. Ya, jadi kita lihat kan, jadi kita memberikan penghargaan Bapak Ibu, jangan juga selalu sering-sering. Ya, akan berakibat. Ya, itu akibatnya Bapak Ibu. Dia tidak kreativitas. Ya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Ya. Kemudian penghargaan itu bisa merusak hubungan Bapak Ibu. Kita memberikan penghargaan itu kalau sudah selalu itu akan sama dengan memberikan hukuman. Ya. Kemudian selanjutnya restitusi. Ya. Jadi restitusi itu Bapak Ibu merupakan kolaborasi. Ya. Bagaimana anak itu diberikan ya kesempatan untuk mencari solusi dari masalah apa. Ya. Ya, apa yang mereka inginkan? Ya, bagaimana mereka memperlakukan orang lain? Itu restitusi. Ya, jadi Bapak Ibu, saya memiliki video ya tentang kegiatan restitusi. Sebentar saya akan bayangkan ya dalam segitiga restitusi. Sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi ini 5 kebutuhan Bapak Ibu semua kita harus miliki. Ya, entah itu anak didik kita, entah itu guru, entah itu orang dewasa. Ya, jadi ini 5 dasar kebutuhan. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Mana kebutuhan yang bertahan hidup Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu tak ketahui. Kebutuhan yang berhubungan dengan bertahan hidup atau survival. Ya. Jadi kelima kebutuhan ini harus dipenuhi Bapak Ibu. Ya. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi perilaku peserta didik. Ya. Mana kebutuhan untuk bertahan hidup? Mana Bapak Ibu? Misalkan makan. Iya, sandang ya, pangannya.
Kemudian kasih sayang, ya, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jadi anak-anak itu Bapak Ibu, ya, dia itu ingin diterima oleh temannya, ya, oleh kelompoknya, ya, oleh Bapak dan Ibu guru, ya. Anak yang paling cuek saja Bapak Ibu, di dalam hatinya itu dia ingin diperhatikan, ya, ya, itu berhubungan dengan kasih sayang. Ya, biasanya kalau di SD anak-anak itu kalau dia pakai kode paru kita bulunya tidak tembus, mereka pulang akan menangis. Ya, karena tidak diperhatikan. Ya, begitu kan anak-anak Bapak Ibu ya, usianya kelas 1. Ya. Namanya kakak juga di rumah, lihat ke Perhatian. Ingin perhatian. Jadi kasih sayang itu sangat perlu. Ya, rasa cinta. Ya, kita juga Bapak Ibu orang dewasa, ya, perlu dicintai dan perlu diterima. Ya, bisa diterima. Selanjutnya yang ketiga ada penguasaan atau power. Ya, jadi setiap anak itu dia memiliki, ya, dia akan memiliki, dia itu memiliki, dia ingin menguasai sesuatu hal. Ya, misalnya di sini kita sebagai guru, ya, kita memberikan pembelajaran yang kompeten terhadap anak tersebut. Kemudian kebebasan, kita memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeluarkan pendapatnya, ya, mengembangkan potensinya, apa potensi yang ada di dalam dirinya, ya, kita berikan kebebasan. Mana yang dia suka Bapak Ibu, gaya pembelajaran yang bagaimana yang dia suka, ya, itu semua kita perhatikan. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, fun, ya, kalau mereka senang mereka akan gembira untuk belajar, mereka termotivasi untuk belajar. Misalnya dia senang sama pelajaran IPS, dia itu akan gembira ya Bapak Ibu. Apabila pelajaran IPS masuk di kelas ini akan terasa semangat sekali untuk belajar, ya. Oke, lanjut. Jadi apabila dari salah satu kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan berpengaruh terhadap perilaku peserta didik. Jadi kita sebagai pendidik Bapak Ibu, kita harus tuntun, ya, kita harus menuntun anak-anak peserta didik. Nah, sekarang kita lihat pada posisi kontrol. Mana posisi kontrol yang selama ini kita lakukan? Kita sebagai guru, ya, ya, potensi kontrol ini, posisi kontrol ini merupakan bentuk penilaian diri kita Bapak Ibu. Ya, apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita membuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau manajer? Mana potensi posisi kontrol yang sering kita lakukan? Ya, apakah kita sebagai penghukum? Atau membuat rasa bersalah? Atau kita sebagai teman? Atau pemantau dan sebagai manajer? Jadi dari posisi kontrol tadi Bapak Ibu, posisi kontrol mana yang sering kita lakukan? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita membuat rasa bersalah? Atau sebagai teman, manajer? Atau sebagai pemantau? Ya? Ya, jadi ya dari hal yang saya lihat ya, dari saya sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi sebagai penghukum, sebagai rasa bersalah, ya. Kemudian saya kadang sebagai rasa teman, ya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, apa perbedaan antara penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Jadi potensi yang sebaiknya kita gunakan dari 5 tersebut adalah kita sebagai manajer. Posisi kita guru itu seharusnya adalah sebagai manajer, bukan sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Itu semua akan berdampak pada siswa Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Di sini ada perbedaan antara posisi penghukum, posisi kontrol ya. Nah, di sini kita lihat guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya dia mengatakan patuhi aturan yang saya
terlambat. Ya. Bagaimana Bapak Ibu perasaan siswa kita pada saat itu? Mungkin dia terlambat, Bapak Ibu, dia punya sesuatu hal yang membuat dia bisa terlambat. Ya. Ya. Kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Setelah kita marah, mungkin dia itu timbul dalam dirinya dia rasa dendam. Ya. Ya, setelah kita habis marah begitu. Ya. Kemudian dia lebih bersifat agresif. Ya, kadang Bapak Ibu, ya, yang sangat fatalnya lagi, ya, biasanya dia itu ada rasa dendam itu, kemudian ada niatnya untuk merusak mungkin kendaraan kita. Ya, kalau dia sudah lantaran sudah marah sekali, ya, selalu dibuat begitu, akan ada perasaan yang timbul begitu. Saat kita mengasihi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kita lihat kata-kata yang sering diucapkan dalam posisi pemantau. Ini posisi anak yang terlambat ya Bapak Ibu. Adi, tahukah kamu jam berapa pelajaran dimulai? Tahu Kak? Ya, jadi kamu terlambat 15 menit. Kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan jika terlambat. Sambil memegang telinganya. Kalau tahu semua. Kemudian kita lihat posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Ya, jadi posisi manajer ini Bapak Ibu merupakan posisi yang utama, ya, yang kita harus lakukan. Ya, jadi yang paling baik dari kelimanya ini adalah kita memposisikan dirinya kita sebagai manajer. Ya. Ya. Jadi kalau anak-anak melakukan satu kesalahan, ya, kita akan kembalikan kepada keyakinan kelas. Ya. Oke. Itu untuk posisi kontrol. Sekarang keyakinan kelas. Pernah dengar istilah keyakinan kelas? Baru saja. Keyakinan kelas itu ya keyakinan, ya, dari bahasanya keyakinan. Ya. Keyakinan kelas itu berarti satu bentuk budaya positif juga ya, Bapak Ibu, entah itu di kelas atau di sekolah. Kalau dulu itu namanya kesepakatan kelas. Jadi kita di dalam kelas memiliki kesepakatan dengan anak-anak. Apa kesepakatan yang kita buat? Ya? Ya. Jadi kalau dalam kurikulum merdeka namanya keyakinan kelas. Jadi ujung dari keyakinan kelas ini akan berujung pada profil pelajar Pancasila. Sekarang kita lihat tahapannya, ya, pembentukan dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu, di situ kita membuat satu kesepakatan. Misalnya, kita buat hal-hal apa yang tidak bisa kita lakukan di dalam kelas, ya, selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, jadi di situ anak-anak diberikan kesempatan untuk menuliskan apa yang mereka apa yang tidak bisa mereka lakukan. Nah, setelah itu kemudian kita lihat. Kemudian dari hasilnya anak-anak itu kita lihat, kemudian kita evaluasi. Nah, kemudian misalnya kalau dalam kelas saya itu yang pertama itu saling menghormati, ya, datang tidak terlambat. Ya, di sini saya memiliki contoh keyakinan kelas. Jadi sebaiknya kita membuat satu keyakinan kelas ya Bapak Ibu di dalam kelas kita. Jadi itu pedoman siswa ketika apabila dia melanggar, kita kembalikan kepada keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas apa yang kau langgar? Ya? Boleh dibuat secara tertulis di dalam kelas? Iya, Bu. Kita berikan kesempatan kepada peserta didik Iya. menuliskan apa yang menjadi hal-hal yang tidak bisa. Segitiga restitusi. Iya. Ada kan? Berapa sih? Ya, segitiga restitusi. Ya, satu proses yang dijalankan oleh orang tua, guru, ya, yang menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang dikatakan dengan segitiga restitusi. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Ya, dalam segitiga restitusi ini, ya, sisi yang pertama menstabilkan
segitiga restitusi. Ya, di situ yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian kita akan validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan apa. Ya, sekarang saya ada video sedikit. Ini ya, ini posisi. Kayaknya di kelasnya Pak Angin. Oke, saya mulai berapa ya? Sedikit lagi Pak. Oke, jadi Bapak Ibu di sini ada segitiga restitusi yang saya lakukan ya terhadap anak yang melanggar peraturan sekolah. Jadi Bapak Ibu ini apa namanya segitiga restitusi yang saya lakukan ya dalam menangani siswa yang bermasalah ya. Jadi bagaimana kita memvalidasi ya jadi yang pertama itu menstabilkan identitas ya. Jadi kita bertanya pada anak ya, berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna ya. Ini di tahap dalam menstabilkan identitas. Kemudian saya juga pernah melakukan hal tersebut ya. Kemudian kita bisa menyelesaikan hal itu ya. Jadi di sini Bapak Ibu tidak tertarik siapa yang salah, kemudian siapa yang benar, tapi di sini kita akan mencari solusi ya, dari permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana validasi tindakan yang salah. Jadi setiap yang kita lakukan itu memiliki yang namanya tujuan Bapak Ibu. Entah itu untuk memenuhi kebutuhan dasar ataupun yang lainnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana validasi tindakan yang salah. Di sini kalau anak mengalami permasalahan, kalimat yang bisa kita atau solusi yang kita berikan yaitu padahal kamu sudah bisa melakukan hal buruk dari hal ini. Nah, misalnya dia melakukan satu tindakan, ya kita validasi tindakan yang salah tadi. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini, ya Bapak Ibu. Kemudian kamu patut bangga dengan dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang sangat berharga buat kamu. Ya, jadi dia melakukan kesalahan, ya walaupun dia melakukan kesalahan, misalnya peserta didik tadi, Ibu, dia tidak mengerjakan PR-nya. Ya, tapi ada satu nilai kebaikan di situ yang kita ambil, ya. Kalau dia tidak mengerjakan PR karena mungkin dia kelelahan, karena dia mungkin ada kegiatan yang dilakukan pada saat itu, dia tidak dapat menyelesaikan tugas rumahnya, ya. Di situ satu nilai yang kita ambil, dia datang tidak terlambat, ya. Nah, itu dalam validasi tindakan yang salah, berarti dia ada sesuatu yang dia buat pada saat itu, ya, sesuatu yang baik. Walaupun dia tidak mengerjakan PR-nya, karena mungkin alasan dia kelelahan atau apa, tetapi dia datang ke sekolah Bapak Ibu tidak terlambat, ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi setelah tahap 1 dan tahap 2 kita lakukan, kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang dia langgar dari peraturan tersebut, ya, atau kesepakatan apa, ya. Misalnya kesepakatan kelasnya dia melanggar peraturan tidak mengerjakan PR. Ya, berarti dia sudah melanggar kesepakatan kelas yang telah dibuat. Ya, keyakinan kelasnya. Nah, kemudian apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati bersama? Ya. Jadi itulah materi saya. Kemudian di sini ada
kegiatan kelas. Ya. Jadi demikianlah pemaparan saya tentang budaya positif modul 1.4. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.